Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naya Agustin Putri Widodo dan nomor induk mahasiswa 24539769 SV 24669 dari kelompok PG Web A. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai kode yang saya gunakan untuk membuat sebuah aplikasi web sederhana berupa kalkulator menggunakan bahasa JavaScript. Bahasa JavaScript sendiri merupakan bahasa yang digunakan dalam pembuatan website agar website lebih interaktif dan dinamis. Contohnya dalam penggunaan tombol button. Nah, pada script berikut ini, di baris pertama ada pendefinisian dari tipe dokumen HTML. Lalu di baris kedua ada bahasa utama yang digunakan pada dokumen HTML. Lalu seperti struktur HTML pada umumnya yang terdiri dari head dan juga body. Nah, untuk penulisan script JavaScript itu dilakukan pada teks script berikut ini. Nah, di dalamnya bisa dituliskan fungsi-fungsi atau kode-kode yang dapat membuat website itu lebih interaktif atau istilahnya ada nyawa di website yang dibuat. Nah, di bagian head itu ada charset untuk mengatur karakter di HTML, lalu ada viewport, terus ada judul untuk bagian atas websitenya itu Bootstrap demo, lalu ada link agar tampilan websitenya itu menyesuaikan dengan gaya Bootstrap. Nah, selanjutnya di sini ada link juga, yaitu untuk menampilkan icon dari font awesome agar nanti di tampilan websitenya icon dari font awesome ini bisa ketampil di halaman webnya. Jadi ini link penghubungnya. Terus di bagian body menggunakan kode card header dari Bootstrap yang bisa langsung disalin lalu ditempel pada file index.html. Nah, di bagian card header itu ada judul, yaitu ayo menghitung, dan juga ada kode icon kalkulator dari font awesome. Nah, ini ditaruh di bagian depan sebelum tulisan ayo menghitung. Jadi nanti posisi iconnya itu sebelum kata ayo menghitung. Terus di bagian card body ini ada label untuk angka pertama dan juga angka kedua. Nah, ini ada marginnya itu 3. Lalu ada class row text ini untuk membuat baris dan juga kolom. Nah, barisnya ini posisinya di rata kanan. Nah, jadi isi dari kolomnya itu nggak bakal berubah karena barisnya itu text and di kanan, ujung kanan. Nah, di dalam kolomnya ini ada button, terus ini kode button dari Bootstrap juga. Ada danger, sukses, info, sama warning. Nah, di sini ditambahin fungsi on click. Jadi nanti saat kita klik buttonnya itu bisa berfungsi. Nah, ini ada button tambah, kurang, kali, dan bagi. Lalu di bawahnya ada class row lagi dan juga kolom, ini untuk hasil. Nah, dia punya margin 4. Terus selanjutnya ada row lagi, text center. Ini isi kolomnya itu
nama, NIM, dan kelompok. Jadi dia nanti posisinya ada di tengah dengan margin 4. Di bawahnya si hasil ini. Terus di sini ada link dari Bootstrap-nya. Nah, sekarang di bagian kode JavaScript-nya. Nah, yang pertama ini ada pendeklarasian variabel angka 1 sama angka 2 dengan metode getElementById angka pertama, angka kedua. Nah, variabel ini tipenya masih string. Jadi saat pengguna memasukkan angka, nah dia bakal kesimpan di variabel angka 1 ini dan angka 2. Jadi sehingga variabel ini tuh nanti bisa diolah di bagian fungsinya, bisa dipanggil di bagian fungsinya. Nah, tapi karena variabel ini masih tipenya string, harus diubah ke number agar bisa ditambah, kurang, bagi, dan juga kali. Nah, mengubahnya itu menggunakan parse float di bagian variabel hasil jumlah. Nah, di sini dituliskan parse float angka nama variabelnya terus value. Jadi di sini mengubah tipe data string menjadi number agar bisa digunakan untuk operasi matematika. Nah, selanjutnya ada dokumen getElementById hasil terus hasil plus jumlah. Nah, ini itu untuk menampilkan hasilnya di halaman website. Nah, hasil kalkulatornya seperti berikut. Untuk kode fungsi yang lain, pengurangan, perkalian, penjumlahan, pembagian itu sama, hanya bedanya di nama variabelnya aja. Nama variabelnya aja. Ya, hasil jumlah, hasil kurang, hasil kali, hasil bagi. Lalu hasilnya seperti berikut. Nah, ini ikonnya itu ada sebelum kata ayam menghitung, lalu di sini angka pertama, angka kedua. Nah, angka pertama ketika dimasukkan, misalnya kita masukin 20, dia akan tersimpan di variabel angka 1. Nah, terus angka 2 misal minus 50. Nah, dia juga akan tersimpan di variabel angka 2, tapi tipenya masih string. Agar bisa digunakan dalam operasi matematika, itu harus harus ditambahkan kode parse float agar tipe datanya itu jadi number. Nah, ini untuk pertambahan hasilnya minus 30, pengurangan 70, perkalian minus 1000, dan pembagian 0,4. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.